kok tiba-tiba Presiden kita yang tersayang Joko Widodo mengeluarkan keputusan untuk merubah istilah kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Yesus Kristus. Kebangkitan Isa Al-Masih menjadi kebangkitan Yesus Kristus. Padahal Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu adalah dua oknum yang berbeda. Iya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin, dan pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua tentang rasa keberatan dan rasa tidak terima Ustadz Sanihu Munir terkait tanda tangan Jokowi di mana ada perubahan dari nama Isa menjadi Yesus Kristus, dari kematian kebangkitan Isa menjadi kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Hal ini juga ditanggapi oleh saudara kita apologet Kristen yang bernama Eker Sogo. Nah, oleh karena itu mari kita simak videonya yang berikut ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan cuplikan video dari kakek ya, Tuan Sanihu Munir ya. Ini baru muncul karena katanya sih beberapa waktu lalu dia sakit dan sekarang sudah mulai membaik. Tetapi setelah muncul dan dia membuat video ketidaksetujuannya karena Presiden Jokowi menandatangani Kepres mengenai nama Isa yang berubah menjadi Yesus Kristus. Jadi nomenklatur tersebut sudah diubah dan ditandatangani oleh Presiden. Kita dengar dulu cuplikan video dari Tuan Sanihu Munir. Mari kita dengarkan bersama-sama. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu saya membahas tentang Isa Al-Masih, Yesus, dan Yesus Kristus. Umumnya ada yang mengatakan ya samalah semua itu. Ada juga yang mengatakan tidak sama. Malah lebih jauh lagi ditekankan bahwa Yesus bukan Isa atau Isa bukan Yesus. Nah, sekarang saya mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu sama. Isa Al-Masih dengan Yesus sama. Tetapi kalau kita sudah mengatakan Yesus Kristus, nah di sini kendalanya. Mengapa? Kalau dikatakan bahwa Isa Al-Masih itu kan merujuk kepada Isa sebagai nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Jadi kita tidak mungkin menjelajah keluar dari rambu-rambu ini. Bagi kita Isa Al-Masih adalah Nabi. Innamal Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Nah, saya jadi tergelitik juga ini. Kok tiba-tiba Presiden kita yang tersayang Joko Widodo mengeluarkan keputusan untuk merubah istilah kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Yesus Kristus. Kebangkitan Isa Al-Masih menjadi kebangkitan Yesus Kristus. Padahal Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu adalah dua oknum yang berbeda, atau dua orang yang kemudian dipasangkan atau dicantelkan gelar-gelar yang bertolak belakang. Itulah seperti saya kata tadi. Kalau Isa Al-Masih itu artinya sebagai nabi utusan Allah. Tetapi kalau sudah Yesus Kristus, itu ciptaan Paulus. Yesus menjadi Kristus itu pekerjaan Paulus. Semasa hidupnya Yesus tidak mengenal dirinya sebagai Kristus. Karena ketika Paulus mencantelkan Yesus Kristus, maka embel-embel penyembah berhala masuk di situ. Yang lahir tanggal 5 Desember lah, yang anak Allah lah, dan sebagainya. Setara dengan Allah dan sebagainya. Kemudian dikatakan bahwa setara dengan Allah dan sebagainya. Kemudian dikatakan bahwa namanya di atas segala nama. Jadi penandatanganan Kepres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi ini sesungguhnya kurang akurat atau tidak akurat. Karena mencampur adukan Nabi Allah dengan Tuhan penyembah berhala. Kristus itu adalah Tuhan penyembah berhala.
dengan segala macam embel-embel yang aneh dan tidak pernah ditahu semasa hidupnya. Jadi semasa hidupnya Nabi itu ya orang menyebutnya Nabi atau Tuhan, Lord, Kurios, tapi tidak pernah dibilang God. Itulah yang saya sampaikan unek-unek saya pada hari ini tentang keteledoran Bapak Presiden menandatangani Kepres ini. Sekian, Bismillahirrahmanirrahim, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video dari Pak Sanihul Munir ya. Intinya dia keberatan karena ketika Presiden menandatangani Kepres mengenai hari raya orang Kristen yang memperingati hari raya misalnya kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, dan juga kenaikan Yesus Kristus, menurut Pak Sanihul Munir ini itu tidak tepat dan dianggap Presiden itu keliru. Ada-ada saja ya Tuan Sanihul Munir ini. Nah teman-teman, saya akan menjawab beberapa hal penting dengan juga menunjukkan ayat Alkitab, karena Pak Sanihul Munir mengatakan bahwa nama Yesus Kristus itu karangannya Paulus, dan itu artinya penyembahan berhala. Kan aneh ya? Jadi Pak Sanihul Munir ini kayaknya terlalu berlebihan memberikan arti nama Yesus Kristus. Dan apakah Paulus dalangnya yang membuat nama Yesus Kristus? Sebetulnya tidak. Katanya Pak Sanihul Munir ini adalah ahli kristologi. Tetapi kok nggak ngerti dan tidak tahu di dalam Alkitab? Ya namanya juga belajar hanya comot-comot, pasti nggak ngerti. Nah ini saya tunjukkan satu ayat Alkitab dulu ya, sebelum kita baca Kepres yang ditandatangani oleh Presiden. Seperti apa yang Anda lihat di slide ya, Matius 1 ayat 1 jelas di sini. Inilah silsilah Yesus Kristus. Jadi Matius sendiri di awal tulisannya mengenai Kristus itu, dia menyebut Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi Pak Sanihul Munir jangan paniklah ya. Nah saya ingin menunjukkan teman-teman ayat Alkitab yang membuat Pak Sanihul Munir ini panik ya. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi salah satu ayat yang membuat Pak Sanihul Munir ini terdapat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 dan ke-11 mengenai siapa Yesus Kristus ini. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Pak Sanihul Munir hati-hati, nama Yesus Kristus itu artinya yang diurapi. Dia adalah Tuhan dalam iman kekristenan, bukan penyembahan berhala. Sekarang mari kita lihat berita mengenai Presiden yang tanda tangan hari raya dari Isa menjadi Yesus Kristus. Ini judulnya kayaknya kurang tepat ya. Presiden Jokowi resmi mengubah nomenklatur hari raya Yesus Kristus menjadi Yesus Kristus. Jadi sebelumnya hari raya Isa Al-Masih ya menjadi Yesus Kristus. Saya tidak akan baca semuanya ya. Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan Presiden atau Kepres nomor 8 tahun 2024 tentang hari libur. Perpres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada Selasa 29 Januari 2024. Presiden ini sekaligus mencabut ketentuan pada aturan sebelumnya mengenai penamaan hari raya yang tadinya Isa Al-Masih kini resmi diubah menjadi Yesus Kristus. Perpres tersebut memuat 16 hari libur nasional. Nah, ini hari liburnya ya teman-teman ya. Misalnya 1 Januari ya, ini hari libur besar. 1 Muharram tahun baru Islam Hijriah ya. Lalu yang terkait dengan tanda tangan nomenklatur yang ditandatangani oleh Presiden, ini ada beberapa ya. Saat Presiden Jokowi sudah tanda tangan, maka Natal itu kita akan rayakan bukan kelahiran Isa Al-Masih ya, kelahiran Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah, kenaikan Yesus Kristus. Jadi inilah yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo yang membuat Pak Sanihul Munir
panik. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, apa yang ingin saya katakan di dalam video ini? Mestinya Pak Sanio Munir belajar banyak, karena memang Isa dan Yesus itu tidak sama. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Tuhan memberkati kita semua, dan terima kasih Pak Presiden Jokowi karena mengembalikan arti sesungguhnya. Saat orang Kristen merayakan Pasca kelahiran Yesus Kristus, semua itu benar dan sesuai dengan apa yang kami percayai. Terima kasih. Tuhan memberkati. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana rasa keberatan Ustadz Sanio Munir ya, di mana dia tidak berterima ketika diubah nama Isa itu menjadi Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke sorga. Nah, teman-teman, kalau misalnya itu tidak diubah, maka mereka harus menerima konsekuensinya. Nah, yang artinya bahwa mereka harus percaya dan meyakini bahwa Isa yang ada di kalender tersebut itu merupakan Isa yang mati, bangkit, dan naik ke sorga. Nah, harus mereka percayai, sedangkan iman mereka tidak mempercayai bahwa Isa telah mati, dan bangkit, dan naik ke sorga. Mereka tidak percaya itu, maka konsekuensi kalau tidak diubah itu, maka harus dipercayai apa yang ada di kalender tersebut dan harus merayakannya. Nah, jadi itu sudah bijak Pak Presiden Jokowi ketika diubah itu ya, karena harus disesuaikan dengan iman Kristen, bukan disesuaikan dengan iman mereka. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.